Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ji Mingkong berdiri, mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan keras, "Saudara Su benar-benar bijaksana, Anda mampu membuka batasan ini, dan saya mengaguminya. Saudara Su dapat yakin bahwa karena aku telah berjanji sebelumnya, aku tidak akan pernah menyesalinya. Saya ada di sini untuk melindungi Saudara Su, meskipun Saudara Su telah memperoleh tengkorak suci." Mendengar ini, semua orang melirik Ji Mingkong dengan cibiran di hati mereka. Wajah Ji Mingkong tetap tidak berubah, dia terlihat sangat tulus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa keadilan. Dasar kentut, kemunafikan sedang sekarat. Liu Yun memutar matanya dan mencibir pada transmisi suara, apakah benar kita semua bodoh? Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya yang tidak kita ketahui? Tidak masalah, Su Han berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, mereka telah diperingatkan. Dan lebih dari sekali, jika mereka ingin mencari masalah dengan kita, kita tidak perlu lagi menahan. Haha, dengan identitas dan kekuatan orang-orang ini, aku berani membunuh mereka semua, ucap Liu Yun tertawa. Hahaha, pemimpin Liu Yun, jika kamu ingin bersenang-senang, setidaknya ajak kami juga. Pemimpin Liu Yun, kamu tidak bisa terlalu serakah, ucap orang-orang dari Sekte Phoenix segera tertawa. Tetapi mereka semua adalah transmisi suara, dan dunia luar tidak dapat mendengarnya. Tenang saja, aku akan menyisakan untuk kalian. Liu Yun memutar matanya dengan tajam, seolah-olah dia benar-benar dapat menelan mereka semua. Hahaha, semua orang tiba-tiba tertawa. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata untuk orang-orang ini. Langkahnya melangkah maju. Telapak tangannya terentang, dan dia ingin meraih tengkorak orang suci itu. Melihat adegan ini, Ji Mingkong langsung berteriak, "Saudara Su!" Su Han berhenti dan melihat ke atas. Tetapi melihat Ji Mingkong masih mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan tulus, "Saudara Su, kamu tidak memiliki banyak latar belakang, mungkin kamu tidak tahu ini. Untuk menunjukkan ketulusanku, saya dapat memberitahumu bahwa jika kamu ingin mendapatkan tengkorak orang suci ini, kamu harus menyembah 3 kali dan 9 pukulan. Jika tidak, jika Anda menjatuhkannya secara langsung seperti yang Anda lakukan, itu akan menghina keagungan orang suci, dan akan menyebabkan hantu orang suci dan bahkan jiwa orang suci itu muncul. Pada saat itu, saya khawatir Sekte Phoenix akan mengalami bencana. Memang, kamu harus menurunkannya setelah 3 kali membungkuk dan 9 pukulan, ucap Zhou Chen. Chen Yue juga mengangguk sedikit ke arah Su Han, dan kengerian di wajah Xing Yi terhapus sebaik yang dia bisa, dan sepertinya dia juga sangat menghargai Su Han. Hanya Han Yiming, yang menatap langsung ke tengkorak orang suci itu, tidak mengatakan apa-apa, itu masih ekspresinya. Pada saat ini, tampaknya semua orang setuju dengan Sekte Phoenix. Jika bukan karena Su Han yang hidup selama ratusan juta tahun, mereka akan benar-benar berpikir bahwa Su Han dapat dibodoh-bodohi. Sayangnya, dia dulunya adalah kaisar kuno dari naga iblis. Su Han memandangi Ji Mingkong dan tiba-tiba tersenyum. Senyuman aneh itu membuat jantung Ji Mingkong berdegup kencang. Pada saat ini, Su Han sepertinya tidak mendengar peringatannya sama sekali, dan telapak tangannya tiba-tiba terulur, meraih tengkorak santo itu, dan kemudian memutarnya dengan ganas. Begitu saja, dia menurunkannya dengan tiba-tiba. "Bajingan ini, idiot," gumam Ji Mingkong dengan ekspresi berubah jelek. Dia hanya mengingatkan Su Han bahwa itu bukan untuk kebaikan Su Han, tapi untuk dirinya sendiri. Kebetulan itu digunakan untuk mengungkapkan ketulusan yang tulus kepada Su Han. Karena Su Han seperti ini, itu benar-benar akan menyebabkan murka hantu orang suci dan menyebabkan jiwa orang suci itu muncul. Pada saat itu, tidak hanya Sekte Phoenix,
Tetapi bahkan orang-orang seperti mereka akan terlibat di bawah murka bayangan hantu orang suci. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Han tidak akan mendengarkan sama sekali, mengabaikan peringatannya, dan secara paksa melepaskan tengkorak orang suci itu. "Su Baliu, kau bodoh!" teriak Xing Yi. Putar balik, Zhou Chen dan yang lainnya segera bangun dan membawa orang-orang di belakang mereka kembali tanpa ragu-ragu. Begitu pula dengan orang lain, jika mereka semakin dekat pasti akan tersangkut. Hanya orang-orang dari Istana Yuxu, keluarga Wang, dan Sekte Hutan Hujan yang tidak mundur. Mereka telah duduk di sini sejak kemunculan 5 kekuatan besar, seperti ini. Jika mereka tidak masih bernapas, orang-orang dari 5 kekuatan besar ini mengira mereka semua sudah mati. "Naik!" teriak Su Han. Pada saat Su Han melepaskan tengkorak orang suci itu, seluruh kekuatan naga di tubuhnya meledak dengan ganas, dan dia menelan beberapa pil. Dengan telapak tangannya, dia mengetuk ke arah kehampaan. Retak, kraak. Pada titik ini, kekosongan itu seperti kaca yang pecah, dan lubang melingkar besar muncul. Su Han meregangkan telapak tangannya langsung ke lubang besar dan mengambil sebuah benda darinya. Ini adalah pil. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan ada tanda di atasnya, yang terlihat seperti matahari kecil, sangat menyilaukan. Itu, harta karun. Dia benar-benar mendapatkan harta karun itu. Di sini, benar-benar ada harta karun. Su Baliu ini, betapa banyak metodenya, tampaknya mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Dia bahkan tahu di mana harta ini disembunyikan. Apa yang harus dilakukan? Hantu suci pasti sangat marah jika kamu membunuhnya dan menghancurkannya bersama dengan cincin luar angkasa, maka harta dan tengkorak suci itu semua akan menghilang ke dalam kehampaan. Satu-satunya cara adalah dengan memasukkannya dan merebutnya sekarang. Ketika Su Han mengeluarkan pil emas, semua orang dari 5 kekuatan kehabisan nafas, dan mata mereka melebar, menampakkan darah merah dan keserakahan mereka. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah harta yang ditinggalkan oleh para dewa, meskipun itu hanya sebuah pil, itu sangat berharga. Dari zaman kuno hingga sekarang, selama kekuatan yang memperoleh harta di medan perang kuno ini, kekuatan mereka secara keseluruhan akan sangat meningkat, terutama senjata dan peralatan. Dan pil semacam itu, sangat mungkin kekuatan super kuat akan muncul. Belum lagi alam kedaulatan naga, itu hanya alam kaisar naga, bahkan pada tahap awal, ia memiliki pengaruh besar pada suatu kekuatan. Alam raja naga itu langka, dan alam bangsawan naga tidak keluar, dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Ini adalah pil yang bisa menciptakan yang kuat. Harganya bisa dilihat, dan bisa disebut tak ternilai. Saat orang-orang ini ragu-ragu, Su Han mengulurkan tangannya ke dalam lubang hitam lagi. Kali ini, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna biru tua. Pedang panjang ini sepertinya memiliki kilau es, dan bahkan saat Su Han mendapatkannya, lengannya membeku, dia segera bergetar, dan cahaya es itu menghilang. Suhu ruang di sekitarnya turun dengan cepat saat ini, dan Liu Yun dan yang lainnya merasakan kedinginan. Bahkan makna dingin ini menyebar dengan cepat, sehingga orang-orang dari 5 kekuatan besar bisa merasakannya. Senjata. Tidak hanya ada obat-obatan, tapi juga senjata. Sebenarnya ada 2 harta karun di tanah mayat suci ini. Senjata adalah harta yang paling berharga. Aku bisa merasakan dinginnya pedang panjang biru es ini saat aku menunggu dalam jarak seperti itu. Pasti sangat kuat. Tidak. Aku tidak boleh melewatkannya, aku harus meraihnya. Ucap orang-orang yang melihatnya. Orang-orang dari keluarga Zhou, ikut aku. Tanpa berkata apa-apa, Zhou Chen melambaikan tangannya yang besar dan dia tidak lagi mundur, tetapi membawa lebih dari 300 orang dari keluarga Zhou dan langsung pergi ke Su Han dan yang lainnya. Anak-anak dari keluarga Ji, maju segera, yang bisa mengambil cincin luar angkasa Su Baliu, akan mendapatkan hadiah puluhan miliar batu roh. Ucap Ji Mingkong, dia membuat keputusan yang menentukan, matanya berkedip dengan keserakahan, dan di bawah perlindungan keluarga Ji, dia dengan cepat bergegas keluar.
Menara 9 surga, jika ada yang mendapat harta paling berharga, dia akan langsung dipromosikan menjadi utusan tingkat pertama, dan dikirim ke Kaisar Naga. Xing Yi berbicara dengan suara keras, menyebabkan 200 orang yang tersisa dari Menara 9 surga, yang hampir semuanya terluka, mata mereka langsung merah. Orang-orang dari keluarga Chen, bagi siapa yang mendapatkan harta tertinggi, akan dipromosikan ke jalur langsung, dan jalur langsung akan dipromosikan ke posisi tertinggi. Dan tetua ini menjamin bahwa Anda pasti akan mendapatkan pijakan yang tinggi. Chen Yue juga berkata, ketenangan asli tidak bisa lagi dipertahankan, dan suaranya bergetar. Tubuh keluarga Chen kaget. Ini pasti hadiah terbaik yang pernah ada. Mereka harus berjuang untuk itu. Murid Dewa Perang Sekte, atas nama ayahku, siapapun yang mendapat pil itu akan menerima hadiah puluhan miliar batu roh dan dipromosikan ke posisi penatua. Jika ada yang mendapatkan pedang, aku secara pribadi akan memberi hadiah 50 miliar batu roh. Tuan muda Sekte Dewa Perang juga mulai meneriakkan hadiah. Uang dapat membuat manusia menjadi hantu gila. 5 kekuatan utama, total lebih dari 1.400 orang, tidak mundur saat ini, tetapi bergegas ke Su Han. Tatapan mereka menatap Su Han, melihat Su Han meletakkan pedang panjang di Space Ring, dan keserakahan serta kegembiraan mereka menjadi lebih besar. Su Han merasakan tatapan orang-orang ini, tapi tidak peduli, melainkan mencibir. Dia menyapu pedang panjang biru es, dan melihat 3 karakter kecil pedang Yunlan diukir di bilahnya. Menyingkirkan pedang Yunlan, Su Han mengulurkan tangannya ke dalam lubang hitam untuk ketiga kalinya. Kali ini, Su Han mengeluarkan perisai. Perisai itu benar-benar hitam dan terlihat sangat tipis, seolah-olah itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan, tetapi aura yang memancar di atasnya sangat menakutkan. Master, ini semua harta karun. Melihat Su Han meletakkan perisai ke ring luar angkasa, Liu Yun dan yang lainnya menelan ludah mereka dan bertanya dengan penuh semangat. Su Han tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, mayat orang suci ini mungkin adalah alam spiritual tingkat terendah. Pedang Yunlan dan perisai ini hanya lebih rendah dari peringkat bumi, tetapi di peringkat yang lebih rendah. Di antara peringkat Earthming, itu harus dalam kategori teratas. Sedangkan untuk pil, saya akan mempelajarinya dengan cermat. Level Ming Bumi yang lebih rendah. Nada suara Su Han polos, tapi Liu Yun dan yang lainnya terkejut. Senjata dan peralatan tingkat bumi. Banyak mata serakah dan bersemangat semua tertuju pada Su Han saat ini. Tepatnya, semua jatuh di cincin luar angkasa Su Han. Semua emosi mereka tidak disembunyikan sama sekali, bahkan mata Han Yiming bersinar saat ini, dengan niat kuat untuk menyambar. Di bawah makna perampasan ini, masih ada sedikit pembunuhan. Karena harta karun ini, Han Yiming telah lama melupakan kebaikan Su Han atas para murid Pavilion Huasen. Selama dia bisa mendapatkannya, maka posisinya di Pavilion Huasen akan semakin tinggi. Dan 5 kekuatan ini setelah mereka memasuki gua, perlawanan dan tekanan yang semula menghilang di dalam gua terjadi lagi. Segel yang dibuat oleh Su Han awalnya hanya berguna untuk orang-orang Phoenix Sekte, dan ini juga metode yang dia tinggalkan. 5 kekuatan utama tidak saling bertarung saat ini, tetapi akan membutuhkan waktu untuk melewati jarak ini di bawah tekanan dan perlawanan yang sangat besar. Dan kali ini, bagi Su Han, ini sangat penting. Akuisisi tengkorak suci membuat Su Han dan yang lainnya merasakan kemajuan ilusi lagi. Kali ini, Su Han menyadari bahwa dia masih belum sepenuhnya dipromosikan ke puncak alam Dewa Naga, hanya bisa dikatakan bahwa dia sedang melayang di antara puncak alam Dewa Naga yang terlambat dan puncak ekstrim yang sebenarnya. Jika dia bisa mendapatkan tengkorak suci ketiga itu, atau jika dia memiliki terobosan dalam kekuatannya sendiri, dia dapat langsung mencapai puncak tertinggi alam Dewa Naga. Dan pada saat ini, hantu besar orang suci, seperti hantu pertama orang suci, bergerak. Pemaksaan yang mengejutkan menyebar dan langsung ke Su Han. Di saat yang sama, sesosok muncul, awalnya bingung,
lalu sadar, dan akhirnya matanya tertuju pada Su-han. Kau berani sombong pada dewa ini? Diam kau. Sebelum dia selesai berbicara, Su-han membuka mulutnya dan berteriak, jiwa yang tersisa pada tubuh ini, kau berani menjadi sombong di sini? Aku adalah kaisar kuno naga iblis, aku telah bereinkarnasi di tubuh ini, tutup mulutmu dan keluar dari sini. Ketika kata-kata Su-han jatuh, teknik kaisar nadi naga Su-han tiba-tiba beroperasi. Kekuatan hisap yang besar muncul dan langsung bertindak pada sisa jiwa. Meski tidak berguna bagi sisa jiwa, saat dia merasakan kekuatan menelan yang besar, sisa jiwa itu matanya melebar, menunjuk ke arah Su-han, wajahnya berubah drastis. Kaisar kuno naga iblis, kau adalah kaisar kuno naga iblis, inilah nafas seni kaisar naga iblis. Aku. Ketika orang ini mengatakan ini, raungan tiba-tiba muncul di langit, kehampaan terkoyak, dan awan gelap tak berujung terkondensasi dalam sekejap, awan petir dan badai berkedip di dalamnya, dan ular perak yang mengguncang langit berkeliaran di dalamnya. Seperti ketika tengkorak suci pertama diperoleh, sisa jiwa pria Parubaya, jiwa yang tersisa ini, juga ingin mengatakan sesuatu kepada Su-han, seolah mengatakan identitasnya, tetapi pemaksaan besar itu datang, dan langsung memotong kata-katanya. Aku berada di bawah kursi naga iblis kuno, seorang prajurit biasa di tentara ke-78, naga iblis Gudi. Buom, jiwa yang tersisa ini ingin meneriakkan sesuatu, tetapi ketika dia sampai di sini, dia tidak punya kesempatan. Bersamaan dengan getaran, guntur dan kilat biru tua muncul di atas langit. Seperti sebelumnya, setelah guntur dan kilat muncul, sisa jiwa terbunuh seketika. Sebelum pembunuhan, sisa jiwa punya waktu untuk berbicara, tetapi seolah-olah seseorang telah menangkap lehernya, dia hanya bisa membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Tentara dari Angkatan Darat ke-78. Wajah Su-han sedikit suram, menyaksikan sisa jiwa menghilang, dan menatap kehampaan. Adakah yang tidak boleh aku ketahui? Atau apa yang aku lupakan? Itu tidak mungkin, ingatan saya, semua latihan saya, keterampilan naga, teknik penyulingan senjata, teknik alkimia, dan lainnya, semuanya ada di pikiran saya, bagaimana saya bisa lupa? Memikirkan hal ini, Su-han tiba-tiba teringat perasaan familiar saat pertama kali masuk ke sini. Dia ingin memikirkannya pada saat itu, tetapi pikirannya tiba-tiba merasakan sakit yang tak terlukiskan, dan bahkan tubuh Su-han meledak. Mungkinkah aku benar-benar lupa sesuatu? Su-han bergumam di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, pria Parubaya itu diledakkan tanpa memberitahukan identitasnya. Kedua kalinya, sisa jiwa ini mengungkapkan identitasnya. Itu adalah pasukan ke-78 yang pernah saya duduki. Seorang prajurit biasa, jika saya mengharapkannya, sisa jiwa dari pria Parubaya ini juga harusnya adalah seorang prajurit dari pasukan saya. Itu saja untuk yang pertama, tapi jiwa sisa yang kedua ini jelas ingin memberitahuku di mana tepatnya dia berada, tapi kali ini, bukan guntur dan kilat yang langsung menghancurkannya, tapi sepertinya seseorang telah menaruh segel di lehernya, dan langsung meledakkannya. Sampai saat ini, guntur dan kilat belum muncul. Lalu apa ini? Apa hubungan antara tempat ini dan benua Longwu? Aku sudah familiar dengannya, tapi aku tidak ingat. Duar-duar. Tanpa menunggu Su-han memikirkannya, waktu sudah terlambat, petir biru tua meraung, lebih tebal dari yang pertama kali, dan diameternya mencapai 1 kaki panjangnya. Su-han menarik napas dalam-dalam, dan saat dia melambaikan telapak tangannya, 1000 lapisan pelindung bumi menimpanya. Pada saat yang sama, selain perlindungan bumi, lapisan kabut biru air muncul, seperti 1000 lapisan. Ini adalah sihir pertahanan dari sistem air. Segera setelah itu, 1000 sihir pertahanan kayu, kuali roh kayu, juga muncul. Adapun atribut logam dan api, itu terutama serangan, dan pertahanan tidak memiliki banyak efek, jadi Su-han tidak menyebarkannya. 3000 sihir pertahanan penuh semuanya dipukul di tubuh Su-han saat ini. Jika Su-han adalah tubuh sihir,
bahkan basis budidaya sihirnya tidak akan mampu menahan konsumsi seperti itu. Setelah melakukan semua ini, Su Han masih merasa itu belum cukup. Perisai hitam tingkat bumi itu, karena baru saja diperoleh, masih ada kesadaran ilahi di atasnya yang belum terhapus, dan butuh waktu, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Namun, ada ratusan baju berwarna ungu dan emas yang bermunculan saat ini. Ini semua adalah perlengkapan pertahanan, yang bisa diubah menjadi potongan-potongan besar dan kecil, satu persatu, yang dipasang Su Han padanya. Ini pertahanan kedua. Segera setelah itu, barulah pertahanan ketiga. Dia melambaikan telapak tangannya, dan 100 batu kristal muncul. Spar ini, bernama Tianjing, dibeli oleh Su Han dari Wanbao Pavilion dan disempurnakan oleh orang lain. Itu adalah 50 juta batu spiritual. 100 buah ini adalah 5 miliar. Fungsi utama dari spar ini adalah sebagai pertahanan, dan itu juga satu-satunya fungsi. Duar. Saat Su Han menghancurkan kristal langit ini, setiap kristal langit akan meledak dengan semburan cahaya. Sinar ini, 100 lapisan penuh, membentuk pertahanan ketiga Su Han. Tianjing sangat kuat dan dapat menahan pukulan dari puncak alam Dewa Naga tanpa terluka. Tampaknya seorang ahli pemurnian tertentu sengaja memperbaikinya, karena perbaikan puncak alam Dewa Naga karena sudah limitnya, jika dilampaui maka tidak bisa ikut. Pada hari kerja, kristal surgawi semacam ini tidak berharga 50 juta batu roh kelas rendah. Bagaimanapun, itu hanya bisa menghentikan pukulan dari puncak alam Dewa Naga, yang setara dengan biaya 1 kali 50 juta. Jika 50 juta batu roh tingkat rendah ini digunakan dengan baik, mereka bahkan dapat membuat pembangkit tenaga listrik di puncak alam Dewa Naga. Masih kurang. Mata Su Han berkedip-kedip, dan gerakannya sangat cepat. Apakah itu pertahanan sihir, pakaian tingkat emas ungu, atau kristal surgawi? Semuanya diletakkan hampir seketika. Pikiran Su Han berubah sangat cepat dan dia sangat jernih. Dia sangat jelas tentang metode apa yang dia miliki dan bagaimana membela diri. Pada saat ini, yang ingin dia taruh adalah pertahanan keempat dan terakhir. Pertahanan ini adalah batu suci. Batu suci itu bisa menahan satu pukulan tanpa sekarat atau bahkan terluka. Adapun serangan pamungkas yang bisa ditahannya, Su Han tidak tahu, tapi dia merasa jika terkena petir, itu benar-benar akan menjadi pukulan yang mematikan, pasti tidak sehebat dulu. Tentu saja, bahkan jika tidak, setidaknya itu bisa meningkatkan kekuatan pertahanan, yang jauh lebih kuat dari Tianjing. Guntur dan kilat ini sama sekali tidak sesederhana yang pertama kali, karena Su Han ingin merampas hukum guntur dan kilat dari guntur dan kilat ini. Asal muasal harus memiliki harga diri sendiri. Setelah diambil, pasti akan menjadi geram, dan serangan yang akan diturunkan pada saat itu, bahkan Su Han, yang telah mengerahkan 4 pertahanan berturut-turut pada saat ini, mungkin tidak dapat menghentikannya. Untungnya, ada pertahanan kelima, dan itu adalah tubuhnya sendiri. Ini tidak disebut pertahanan kelima, tetapi dibandingkan dengan yang lain, Su Han adalah tubuh alam Dewa Naga, dan memiliki peningkatan kekuatan ilusi di sini. Kultivasi fisiknya telah mencapai puncak dari alam Dewa Naga. Berkeliaran di antara puncak ekstrim alam, dan jika dia pergi dari sini, itu hanya akan menjadi tahap awal alam Dewa Naga. Buom! Ketika semua ini datang, guntur dan kilat akhirnya meraung. Bukan karena dia sedang menunggu Su Han, tapi apa yang Su Han lakukan terlalu cepat dan terlalu cepat, begitu cepat bahkan alam kaisar semu mungkin tidak bisa bereaksi. Dari penampilan Jie Lei hingga saat ini, hanya butuh waktu paling lama 1 detik, bahkan tidak 1 detik, tapi Su Han sudah meletakkan begitu banyak pertahanan. Jie Lei, takdir, datang. Su Han tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak ke langit, kata-katanya penuh provokasi, penuh arogansi, penuh tak tertandingi, dan arti dunia menjadi raja. Pada saat ini, Su Han seolah-olah kembali ke status asli naga iblis kuno,
seolah-olah sekali lagi menjadi penguasa tempat suci. Kekuatan kaisar tertinggi yang menakjubkan terpancar darinya. Itu bukan paksaan, tetapi temperamen. 5 kelompok kekuatan utama mencoba yang terbaik untuk maju di bawah perlawanan dan tekanan itu pada saat ini, dan tatapan mereka telah menatap Su Han. Saat mereka melihat Jie Lei, perubahan warna mereka berubah. Ketika mereka melihat Su Han berani memprovokasi Jie Lei, mereka kaget dan tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar hanya dunia pil naga. Itu Jie Lei. Bagaimana Jie Lei bisa muncul di sini? Tidak ada ahli sekte yang pernah memberitahu kita bahwa akan ada Jie Lei. Mungkinkah karena dia tidak bersujud 3 kali dan 9 ketukan, jadi dia melepas tengkorak orang suci itu secara langsung, jadi bayangan hantu orang suci itu marah, dan Jie Lei muncul. Meski kekuatan Su Han masih rendah, karakternya sangat mengagumkan. Tapi semua perampokan pasti sangat kuat, dengan kemungkinan kematian 90%, tapi dia tidak takut, tapi berani memprovokasi. Mengagumi, dia tidak lain adalah bodoh. Dia menyembah 3 kali dan 9 kali. Itu tidak membahayakan dirinya sendiri, dan itu adalah Tuhan. Bukankah dia seharusnya bersujud 3 kali dan 9 kali? Jika dia benar-benar bersujud 3 kali, bagaimana dia bisa melakukannya, memicu kemunculan Jie Lei? Bagaimana mungkin ada momok seperti itu? Tapi dia memutar pedangnya miring, murni mencari kematian. Meskipun kekuatan guntur perampokan ini tidak datang padaku, aku bisa merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa dari jarak seperti itu. Jika aku terkena, aku pasti akan mati. Satu demi satu, suara dengusan dingin, ejekan, kekaguman, atau keterkejutan datang dari 5 kekuatan besar. Tentu saja, apapun emosi itu, tidak akan mempengaruhi kemajuan mereka. Tujuan mereka saat ini hanya satu, yaitu merebut harta karun itu yang baru saja diperoleh Su Han dari lubang hitam. Percepat, Su Baliu bisa mati, tapi dia tidak boleh mati di bawah tangan Jie Lei. Jika tidak, Jie Lei akan hancur bersama dengan cincin Su Baliu, dan kemudian harta karun itu semua akan hilang. Kita tidak bisa mendapatkannya. Zhou Chen berkata dengan suara rendah dan dingin, yang lain juga mengangguk, tetapi yang disebut mempercepat tidak mungkin. Pada saat ini, mereka sudah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, jarak mereka adalah 3/4 dari jarak tulang orang suci, dan Su Han berdiri di samping tengkorak orang suci itu. Hentikan mereka, ucap Su Han. Dia memerintahkan Liu Yun memikul tanggung jawab sebagai komando. Sangguan Mingxin, Anda memimpin 70 orang sebagai garis pertahanan pertama. Hong Chen, Anda memimpin 70 orang sebagai garis pertahanan kedua. Sisanya, semua ikuti aku dan lindungi Master Sekte sampai mati, ucap Liu Yun. Baik, banyak murid dari Sekte Phoenix semuanya meraung, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka tahu bahwa Master Sekte pada saat ini pasti berada di saat yang paling kritis. Setelah Master Sekte selamat dari kesengsaraan guntur ini, dia pasti akan membuat terobosan. Pada saat itu, 5 kekuatan yang berani menyerang diri mereka sendiri dan orang lain ini akan sial. Duar-duar, saat mereka berbicara, Su Han, kilatan guntur tiba-tiba datang. Tidak ada jeda, dan tidak ada peringatan, itu meledak langsung ke Su Han, menyebabkan raungan besar. Cahaya dari tubuh Su Han berkedip-kedip, dan pertahanan ketiga, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh 100 kristal langit, bersinar dengan hebat pada saat ini. Kraak, sinar cahaya pertama langsung pecah pada saat terjadi guntur. Kemudian, yang kedua, ketiga, keempat, cara ke-50. Duar. Dalam sekejap, semua 50 kristal surga runtuh. 50 kristal surga runtuh, yang merupakan total konsumsi 2,5 miliar batu roh, tetapi Su Han terlambat untuk merasa tertekan. Meskipun guntur dan kilat berhenti sebentar, Su Han memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah maju. Pada langkah ini, Su Han langsung menuju ke guntur dan kilat. Sosok putihnya tampak seperti peri nyata di bawah banyak perlindungan.
Rambut hitamnya menari tertiup angin. Pada saat ini, di bawah pancaran guntur dan kilat, itu terlihat lebih mempesona. Apa yang akan dia lakukan? Orang ini akan menyerang Jielei. Dia benar-benar lolos dari pemboman Jielei kali ini. Sinar cahaya itu, apakah sinar cahaya dilemparkan oleh kristal langit? Benar saja, selama Master Sekte sangat kaya, saya hanya melihat dengan jelas bahwa 100 kristal surgawi diambil darinya. Itu adalah 5 miliar batu roh tingkat rendah. Sekte Phoenix-nya hanya sekte tingkat 6 Sekte Liu, begitu kaya. Mungkinkah uang Sekte Phoenix tidak digunakan olehnya? Melihat Su-Han bergegas menuju guntur, orang-orang dari 5 kekuatan utama semuanya kehabisan napas, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Menurut akal sehat, pada saat ini, perampokan guntur berhenti. Saat itu Su-Han terengah-engah, tetapi Su-Han langsung pergi ke guntur dan kilat. Sejak zaman kuno, mereka telah mendengar tentang bencana guntur transisi, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang kesengsaraan guntur. Bahkan jika itu adalah kemenangan, ada kemungkinan kematian lebih dari 90%. Dengan kata lain, jika 100 orang melewati masa kesusahan, setidaknya 90 orang akan mati. Dan seperti Su-Han, menginjak langsung guntur kesengsaraan, ini mungkin bukan kematian 100%, tetapi 200%. Su Baliu, apakah kamu mencari kematian? Xingyi tiba-tiba berbicara dan berteriak, apakah kamu sedang mencari masalah dengan guntur kesengsaraan? Guntur kesengsaraan itu begitu kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya, jadi Anda harus segera kembali. Su-Han, jika kamu mundur saat ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika kamu terus melakukan ini, kamu pasti akan mati. Zhou Chen juga berteriak. Mereka melakukan itu bukan demi kebaikan Su-Han, tapi sebaliknya, jika Su-Han tewas dan hancur dalam guntur perampokan ini, cincin luar angkasanya juga akan hancur, dan harta karun itu otomatis akan hilang, maka upaya mereka saat ini akan sia-sia. Hahaha. Su-Han tertawa dan menginjak kesengsaraan guntur. Pada saat ini, Su-Han berdiri di atas guntur, seolah-olah guntur itu sudah dijinakkan di bawah kakinya. Buom. Pada saat ini, awan gelap di langit semakin melonjak, keluar dari udara tipis dari segala arah, benar-benar meredupkan dunia dalam jarak 100 mil. Pada saat ini, 5 kelompok kekuatan utama semuanya menarik napas. Mereka dapat melihat bahwa pusaran mulai muncul di suatu daerah di awan gelap sejauh ratusan mil. Di dalam pusaran, cahaya ungu menyala, dan cahaya ini bersinar terang di dunia yang redup, tapi sedikit suram. Pada saat berikutnya, guntur kesengsaraan ungu dengan ketebalan 2 kaki meledak dari pusaran air, hampir secara instan, itu turun dari atas kepala Su-Han. Duar, raungan mengerikan terdengar pada saat ini, dan sosok Su-Han yang sedang naik daun berhenti. Sekilas petir itu seperti seberkas cahaya, atau dengan kata lain aslinya adalah seberkas petir. Lei Zhu langsung turun, Su-Han berdiri di dalamnya, sosoknya berhenti, dan cahaya yang disebarkan oleh 50 lapisan kristal langit yang tersisa di luar tubuhnya semuanya dimusnahkan pada saat ini. 5 miliar batu spiritual juga habis dikonsumsi dengan penghancuran tirai tipis ini. Tapi guntur kesengsaraan ungu ini jauh lebih kuat daripada biru sebelumnya, dan itu penuh dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, dan tampaknya dapat membunuh Su-Han dengan satu pukulan. Di luar Su-Han, cahaya kristal hari itu pecah, dan kuali roh kayu yang dibentuk oleh atribut kayu itu mengikutinya. Tripod roh kayu memiliki 1000 lantai, sama seperti jam dewa air dan penjaga bumi, jumlahnya 1000. Pada saat ini, Jielei membungkus Su-Han, dan kekuatan penghancur di dalamnya dengan cepat tersapu. Kuali roh kayu terus meledak, lapis demi lapis, dan dalam sekejap 50 lapis hancur. Lalu datanglah 60, 70, 80, 100. Di antara keterampilan magis, kuali roh kayu tidak terlalu tinggi peringkatnya, tetapi Anda harus tahu bahwa ini ditampilkan oleh Su-Han dengan budidaya sihir penyihir tingkat 5, tingkat apapun dapat menolak.
Pengeboman pada tahap awal tinggal di alam Dewa Naga. Tetapi pada saat ini, ada 100 lapisan langsung menghilang. Ketika kekuatan penghancur itu membombardir kuali roh kayu berlantai 2, akhirnya menghilang banyak. Meski masih membombardir, itu jauh lebih lemah daripada awalnya. Pada saat ini, Su-Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, sosoknya meloncat ke udara dan langsung terbang ke langit. Dari dia, ketinggian pusaran sekitar 1 kilometer, dan Su-Han sudah mencapai 100 meter dengan satu langkah. Tepat ketika dia sampai di sini, awan gelap bergulung lagi, menyebar langsung dari 100 mil ke 1000 mil. Awan gelap yang menakjubkan terkondensasi dari segala arah, memasuki pusaran air, dan segera ada cahaya ungu merah bersinar dengan ganas. Hampir pada saat cahaya ini muncul, guntur dan kilat berwarna ungu merah meledak dari pusaran. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari 5 kekuatan besar menarik napas lagi. Bahkan jika itu mereka harus mengakui bahwa Su-Han memang sangat kuat, dan agak mengejutkan menjadi kuat, terutama keadaan pikiran Su-Han memang mengagumkan. Tapi ini hanya untuk memikirkannya, mereka harus mendapatkan 3 harta, yang tidak hanya menentukan posisi masa depan mereka dalam kekuatan mereka sendiri, tetapi juga menentukan posisi mereka di benua Longwu. Mereka masih bergerak, dan mereka akan melangkah 2/4 jarak. Duar-duar, di atas langit, di antara pilar guntur ungu, Su-Han disambar petir ungu merah. Petir ungu merah ini sepertinya terkondensasi, dan ketebalannya berubah kembali menjadi 1 kaki. Saat melakukan kontak dengan Su-Han, kuali roh kayu 700 lapis yang tersisa di luar tubuh Su-Han tiba-tiba hancur oleh 200 lapisan. Penghancuran kuali roh kayu 200 lapis hanyalah permulaan. Su-Han dengan jelas melihat bahwa meskipun petir ungu merah sedang membombardir, tampaknya ada tangan besar imajiner yang muncul di dalamnya. Tangan besar ini agak tidak jelas. Sekilas, itu ada, tetapi pada pandangan kedua, tangan itu muncul. Su-Han mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia dengan dingin mendengus. Dia melangkah lagi, tetapi sebelum langkahnya jatuh, tangan besar itu menghantam tubuhnya. Duar, telapak tangan ini langsung menghancurkan kuali roh kayu 400 lantai, dan ditambah dengan pemboman petir ungu merah, meninggalkan kuali roh kayu Su-Han dengan hanya sekitar 100 lapisan. Namun, tangan ilusi itu menghilang setelah meledakkan telapak tangan ini. Adapun petir ungu merah, itu juga menghancurkan selusin tripod roh kayu dan menghilang. Su-Han sudah mengantisipasi hal ini, tidak peduli apa jenis guntur kesusahan, itu hampir memberi orang kelonggaran, selama itu berakhir sementara, itu dapat sedikit dimodifikasi. Tapi Su-Han tidak perlu memperbaiki. Dia akan menggunakan momentum menakjubkan yang tak tertandingi dan tak tertandingi ini untuk membanjiri guntur. Setelah petir ungu dan telapak tangan ilusi menghilang pada saat yang sama, langkah kaki Su-Han meningkat tajam, kali ini bukan 1 langkah, tetapi 3 langkah secara langsung. Duar, jelas melangkah dalam kehampaan, itu harus diam, tapi 3 langkah Su-Han, setiap langkah jatuh, membuat kehampaan terus mengaum, perasaannya seperti langit telah berubah menjadi kaca, dan Su-Han tiba-tiba menjadi kaku. Dan dengan 3 langkah jatuhnya Su-Han, langit tertutup awan gelap ribuan mil, yang tiba-tiba berkumpul pada saat ini, dan segera, dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu adalah 2000 mil, 3000 mil, 4000 mil, 10.000 mil. Pada saat ini, dalam radius ribuan mil, semua orang dapat melihat bahwa langit benar-benar redup, seolah-olah akan berubah menjadi malam, cahaya tak terlihat diblokir, dan hanya pilar petir ungu yang tersisa. Hanya 5 kekuatan utama dan Sekte Phoenix, Istana Yuxu, Keluarga Wang, dan Sekte Hutan Hujan yang dapat melihat Su-Han. Yang lain, tidak peduli seberapa jauh, hanya dapat melihat pilar petir, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, mereka tidak bisa melihat wajah Su-Han dengan jelas, tapi mereka bisa melihat sosok yang sepertinya menghadap ke langit.
Ini benar-benar berlawanan dengan langit. Kekuatan penghancur yang agung tampaknya hadir dalam awan hitam yang menyebar ribuan mil, tetapi semua makhluk di bawah langit yang ribuan mil ini dapat merasakan arti kehancuran, dan seluruh tubuh bergetar pada saat merasakan. Tidak bisa mempercayainya, menunjukkan keterkejutan yang dalam. Itu, angka. Apakah guntur kesengsaraan ini gagal? Bagaimana ini mungkin? Tempat ini adalah medan perang kuno, dan mereka yang memasuki tempat ini adalah yang tertinggi di alam Dewa Naga. Bagaimana alam Dewa Naga dapat menarik kesengsaraan guntur? Mungkinkah dia menginjakkan kaki di Kaisar Naga? Hanya Kaisar Naga yang dapat menarik guntur kesengsaraan. Tetapi bahkan guntur kesengsaraan ketika Anda menginjakkan kaki di Raja Naga, bukankah itu sangat mengerikan? Saya telah melihat di buku-buku kuno bahwa semakin kuat kesengsaraan guntur, semakin kuat orang yang melintasi kesengsaraan, dan langit dan bumi akan melenyapkannya. Jangan mendekat, di bawah guntur. Jika Anda mendekat, Anda pasti akan terlibat dan menyebabkan guntur membunuh. Siapa orang ini? Apakah dia datang bersama kita dari benua Longwu, atau apakah itu makhluk dari medan perang kuno ini? Jelas itu bukan makhluk dari sini. Ini adalah medan perang kuno. Terus terang, ini adalah kuburan para dewa. Selama bertahun-tahun, medan perang kuno telah dibuka berkali-kali, tetapi tidak ada yang mendengar bahwa masih ada makhluk hidup di sini. Jika dia benar-benar datang bersama kita, saya tidak tahu kekuatan apa itu. Orang ini beruntung, dengan keberuntungan, dan dia bisa menerobos alam Kaisar Naga di sini. Untung, tapi juga malang. Kalau di luar, ada orang kuat di klan untuk melindungi hukum, tapi di sini, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Banyak suara diskusi terdengar dari segala arah, tetapi semua mata dalam jarak ribuan mil memandang berkas cahaya, melihat ke berkas cahaya, dan tidak bisa melihat penampakan sosok itu. Pada saat ini, Su-han, di bawah 3 langkah itu, sudah melangkah ke pilar guntur, setinggi 400 meter. Dalam 600 meter lagi, dia dapat memasuki pusaran air, dan dia dapat menemukan sumbernya. Tetapi Su-han tahu bahwa 600 meter ini akan semakin sulit. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat petir merah mengembun dari pusaran. Guntur dan kilat ini menyusut lagi, hanya menjadi setengah meter, tetapi cahaya merah di atasnya kaya dan menakutkan. Dalam ribuan mil, semuanya berubah menjadi merah saat ini, seperti dunia ribuan mil di bawah awan gelap, yang warnanya berubah dengan warna guntur. Dari guntur, Su-han merasakannya. Kekuatan penghancur itu telah meningkat beberapa kali, itu menakutkan. Tapi dia tidak takut, sebaliknya, Su-han agak tamak. Kekuatan kesengsaraan guntur merah jauh lebih kuat daripada guntur biru tua yang telah dia telan sebelumnya. Guntur biru tua hanyalah jenis guntur yang paling umum. Jika aku bisa menelan guntur perampokan semacam ini dan menggantikan guntur biru tua, aku khawatir itu hanya akan memakan sedikit jejak untuk membunuh puncak alam Dewa Naga. Su-han diam-diam berkata di dalam hatinya. Namun pada akhirnya, pikiran melahapnya lenyap. Pertama, justru karena petir merah terlalu kuat, bahkan jika ditelan, mungkin tidak dapat diubah, dan sekali tidak dapat diubah, ia akan meledak dan mati. Kedua, tujuan Su-han kali ini bukanlah untuk melahap guntur, tapi asal-usul guntur. Guntur adalah intinya, dan ada hukum guntur dan kilat di atasnya, tetapi di atas hukum guntur dan kilat, ada juga yang berasal dari guntur dan kilat. Ini setara dengan 3 tingkat. Petir adalah yang paling rendah, dan hukum petir adalah sedang. Hal ini biasa digunakan di langit berbintang. Hanya asal petir adalah yang teratas, seperti kaisar yang tertinggi. Datang. Su-han menatap petir merah, mengangkat telapak tangannya, dan bergerak sedikit. Pendekatan umum yang provokatif ini sepertinya membangkitkan amarah dari guntur dan kilat merah pada saat itu. Kuali roh kayu eksternal Su-han menghilang sama sekali. Dia tidak bisa memadatkan lagi. Ini sudah pernah dicoba sebelumnya. Tampaknya pilar petir telah mengisolasi semua elemen magis, dan auranya tidak ada lagi.
Yang bisa dia pegang hanyalah sisa elemen air di tubuhnya, penjaga bumi, pakaian peringkat ungu emas, dan tubuh terakhirnya. Jika ini benar-benar hancur, maka kali ini untuk melewati guntur kesengsaraan adalah kegagalan. Setelah gagal, tubuh dan jiwa akan hancur. Duar duar duar, raungan mengerikan terus bergema di tubuh Su-han, dan kerasnya suara itu seolah-olah ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di alam Dewa Naga yang meledak satu demi satu pada saat ini. Guntur merah dan petir membombardir satu-satunya kuali roh kayu Su-han yang tersisa dengan kurang dari 100 lapisan, dan hal berikutnya adalah jam Dewa Air. Jam Dewa Air juga 1000 lapis. Dari guntur merah dan kilat, telapak tangan lain muncul. Kali ini, telapak tangan tidak lagi tidak jelas, tetapi transparan. Garis bentuk telapak tangan dapat dilihat, tetapi bahkan bukan ilusi. Namun meski begitu, Su-han menarik napas dalam-dalam. Dari telapak tangannya, dia bisa merasakan ada kekuatan penghancur yang bahkan lebih mengerikan daripada guntur merah dan kilat, dan itu membanjiri. Telapak tangannya muncul tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia ingin melenyapkan Su-han dan menjentikkannya. Ledakan, bom. Dengan suara menderu yang mengerikan, jam Dewa Air di tubuh Su-han menghilang hampir dalam sekejap. Kekuatan counter shock yang besar tidak melukai Su-han, tapi juga membuat wajahnya sedikit pucat. Pengeboman telapak tangan tampaknya tidak hanya melenyapkan perisai di tubuh Su-han, tetapi juga menyuruhnya mengambil 400 meter untuk memberitahunya, seolah-olah Su-han berdiri di sini, itu merupakan penghinaan baginya. Namun, Su-han bersikeras. Meski pinggangnya sempat bengkok, meski langkah kakinya sudah terangkat oleh bombardir, pada akhirnya langkah mundurnya tidak jatuh, dan ia mundur lagi. The Thunder Tribulation yang telah aku lalui jauh lebih kuat dari Anda, bagaimana Anda bisa membuatku mundur? Su-han meraung, suaranya mengguncang langit, bahkan orang-orang dari 5 kekuatan besar pun sudah mendengarnya. Mereka mengerutkan kening, diam-diam bertanya-tanya di dalam hati, menebak bahwa Su-han benar-benar selamat dari banyak kesengsaraan guntur. Tapi bagaimana dia bisa menyebabkan kesengsaraan guntur muncul di alam pil naga? Di bawah Kaisar Naga, hanya ada satu kesengsaraan guntur, dan saat itulah Dewa Naga melangkah ke Kaisar Naga. Di level Dragon Sovereign, perampokan petir mulai meningkat, bahkan jika itu hanya terobosan dari tahap awal ke tahap tengah, perampokan petir akan muncul. Bencana juga merupakan keberuntungan. Setelah kesengsaraan guntur, jika Anda dapat bertahan dan berhasil melewatinya, kesusahan guntur tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan, tetapi dengan kekuatan luar biasa untuk membantu perbaikan pasukan. Tidak hanya diperbaiki, tetapi juga dapat membantu pasukan untuk menerobos, tetapi juga dapat menempa pikiran mereka, fondasi mereka, dan bahkan beberapa kengerian yang mengerikan. Begitu mereka lewat, mereka dapat secara paksa membantu pasukan untuk meningkatkan bakat mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami. Guntur kesengsaraan luar biasa besar, tetapi masih sedikit orang yang mau melewati kesengsaraan, bagaimanapun, terlalu sulit untuk bertahan hidup. Itu hanya membual. Zhou Chen mendengus dingin, tingginya 1000 meter. Sekarang dia baru melangkah 400 meter, kesengsaraan guntur ini sudah sangat mengerikan. Tidak mungkin dia bergegas ke pusaran air. Di alam pil naga belaka, dari mana datangnya begitu banyak kesengsaraan petir? Su Baliu tidak merasa tersipu ketika dia mengatakan pembicaraan besar seperti itu. Ji Mingkong juga berkata dengan jijik, kekuatannya memang sangat kuat. Chen Yue dari keluarga Chen tiba-tiba berkata, kesengsaraan guntur semacam ini, pada tingkat ini, bahkan kita mungkin tidak dapat melewatinya, dan dia hanya alam pil naga. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terdiam. Sebenarnya mereka sudah punya ide ini, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Dengan status dan sumber daya latar belakang mereka, mereka jelas telah mencapai alam Dewa Naga, tetapi mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan alam pil naga Su-han. Jika kata ini tersebar, mereka merasa malu pada diri mereka sendiri tanpa diucapkan.
Saya akui Subaliu ini memang sangat kuat dan memiliki kualifikasi. Xingyi berkata, tetapi poin pertama adalah bahwa meskipun dia memiliki kualifikasi untuk melompat, dia tidak memiliki sarana dan sumber daya yang telah saya tunggu-tunggu, dan tidak dapat menahan konsumsi. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin bertarung dengan kita, dia pasti akan kalah pada akhirnya. Pada saat ini, dia takut dia telah menggunakan semua solusinya, jadi bahkan setelah bencana petir, kita bisa membunuhnya. Memang, jika dia benar-benar bisa mengatasinya, kita bisa menghapusnya dalam sekejap. Jika dia tidak bisa mengatasinya, maka kita harus membunuhnya sebelum kesengsaraan guntur muncul lagi. Niat membunuh melonjak di mata Ji Mingkong. Di bawah perampokan petir, jika kamu mendekat, kamu akan terlibat, ucap Han Yiming mengerucutkan bibirnya. Terlibat. Keempat pemimpin kelompok itu memandang Han Yiming, dan yang pertama tertawa dan berkata, Han Yiming, apa gunanya yang kamu katakan? Sulit untuk mengalahkanmu menjadi anggota Paviliun Huasen, apakah benar-benar hanya ada latar belakang kecil ini? Han Yiming diam. Mereka tahu bahwa Su Han sedang melewati malapetaka, dan mereka tahu bahwa ketika orang lain melewati malapetaka, mereka akan terlibat saat mereka bergegas, tetapi mengapa mereka bergegas maju? Karena mereka memiliki sarana untuk menahan kesengsaraan petir ini dan menjaga diri mereka tetap abadi. Kata-kata Han Yiming hanya mencoba mempermalukan dirinya sendiri. Kudengar Subaliu, yang tampaknya berada di gunung obat ajaib itu, pernah sekali menyelamatkan Wen Ling dari Paviliun Huasen Mu. Ji Mingkong bertanya lagi. Han Yiming juga diam, tapi wajahnya agak jelek. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Orang-orang melepaskanmu, tapi kamu tidak membiarkan mereka pergi. Aku menasihatimu, kamu masih memiliki sedikit hati nurani, cepatlah dan mundur dari kompetisi ini, ejek Ji Mingkong. Berisik, Han Yiming mengerutkan kening, dan sambil membalik telapak tangannya, bola hati hitam muncul. Melihat ini, Ji Mingkong buru-buru berkata, Saudara Han, saya hanya bercanda, kamu serius sekali. Tutup mulut busukmu. Han Yiming mendengus dingin, dan segera mengabaikannya, tetapi tidak berhenti, dia masih bergegas maju. Saat ini, mereka sudah mencapai posisi 2 kuarter, dan sedang menuju kuarter. Di sisi Su Han, setelah pemboman telapak tangan selesai, jam dewa air 500 lapis hancur, dan guntur merah dan sisa gengsi petir hanya menghilang setelah menghancurkan jam dewa air 300 lapis milik Su Han. Pada saat ini, dia sekali lagi punya waktu untuk bernapas. Tidak ada kekuatan spiritual, dan elemen sihir tidak dapat diserap. Saya tidak bisa mendapatkan suplemen, tapi pertahanan ini sudah hampir cukup. Su Han menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, jika aku tidak melakukan ini, aku akan melewati malapetaka seperti biasa, dan aku pasti sudah berhasil. Aku takut bahkan jiwa pertamaku sudah terkondensasi, dan tubuhku, dan akan melangkah lebih jauh di bawah tempaan guntur. Jika saya tidak melakukan ini, seperti yang dikatakan 5 kekuatan besar, tidak akan ada kekhawatiran hidup. Tapi, bukan ini yang kuinginkan. Kultivasi seorang biksu sebenarnya bertentangan dengan langit, dan inti dari kultivasi adalah keadaan pikiran. Dalam kehidupan terakhir saya hampir binasa berkali-kali, tetapi saya tidak pernah menyesalinya, dan pada akhirnya saya bertahan dan menjadi naga iblis kuno, mengontrol kekuatan tempat suci. Jika Anda terus berjalan di langit, maka saya, Su Han, dapat dianggap sebagai seorang kultivator, tetapi seperti orang-orang ini, mereka hanyalah boneka takdir. Boneka, aku tidak ingin melakukannya, jadi, aku ingin menjaga langit. Saat kata-kata ini jatuh, Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah lagi. Kali ini, Su Han masih mengambil 3 langkah. Jatuhnya ketiga anak tangga ini menyebabkan 3 raungan yang mengejutkan, seperti gunung yang runtuh tanpa akhir, seperti sungai besar yang mengalir ke belakang, seperti kehancuran antara langit dan bumi. Ketika langkah pertamanya jatuh, awan hitam di langit menyapu hingga 50.000 mil. Ketika langkah kedua jatuh,
awan hitam menyapu hingga 100.000 li. Ketika anak tangga ketiga jatuh, awan gelap ini menyapu hingga 200.000 mil. Medan perang kuno sangat besar, 200.000 mil jauhnya, tetapi hanya puncak gunung es. Tetapi pada saat ini, dalam jarak 200.000 mil ini, semua sosok yang ada terkejut dan terkejut dengan kengerian yang pekat di wajah mereka. Mata mereka berkontraksi, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka menatap sosok kabur di seberkas cahaya, menatapnya, mengambil 3 langkah berturut-turut, dari kekosongan 400 meter hingga ketinggian 700 meter. Tidak dapat menggambarkan jenis emosi apa mereka saat ini, iri, cemburu, atau apakah itu kekaguman. Dalam hati setiap orang, saat ini, hampir semua memiliki pemikiran bahwa mereka harus menjadi orang seperti itu, sehingga langit tidak dapat menutupi mata mereka, bumi tidak dapat menghalangi langkah mereka, dan mereka dapat mengikuti langkah mereka sendiri. Tapi bagaimanapun, ini hanyalah sebuah ide yang muncul dalam sekejap. Tekanan di awan gelap membuat mereka bernapas dengan cepat, dan kekuatan penghancur yang terpancar pada saat itu membuat mereka gemetar, dan pikiran yang baru saja muncul dihancurkan hampir seketika. Mereka tidak berani. Semua orang ingin menjadi master, semua orang ingin menjadi naga dalam naga, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian dan keberanian ini. Bagi mereka, langit adalah langit, dan mereka tidak boleh tidak taat. Mereka hanya bisa mengikuti putaran roda kehidupan selangkah demi selangkah. Biarkan mereka menjaga langit, mereka tidak bisa melakukannya, apalagi melakukannya. Karena mereka takut mati. Jarak 200.000 mil mencakup banyak kekuatan besar. Di antara lebih dari 2.000 kekuatan yang masuk, setidaknya 1/4 dari mereka melihat berkas cahaya pada saat ini. Di bawah tatapan mereka, Su-Han berjalan di atas langit. Ketika dia menginjakkan kaki di jarak 700 meter, terjadi bencana dan muncul kembali. Ini sungguh bencana, bukan guntur dan kilat. Itu adalah jari imajiner. Ini bukan pertama kalinya mereka tidak bisa melihat dengan jelas, juga bukan kedua kalinya transparansi, tetapi ilusi yang dapat dilihat dengan jelas. Jari ilusi ini juga berwarna merah, tapi bukan merah tua, tapi merah darah. Penampilannya membuat dunia pucat, seolah-olah berada di atas seluruh langit. Dalam jarak 200.000 mil, hanya ada satu jari yang tersisa. Tapi semua orang yang melihat tempat ini memantulkan jari ini ke matanya, dan sosok Su-Han seperti debu saat ini, hampir tak terlihat. Jari itu jatuh, seolah-olah mengendarai badai. Chang Hong yang cemerlang ditarik di antara pilar guntur, dan itu langsung diarahkan ke Su-Han yang menatap ke langit dan tampak tegas. Pada titik ini, situasinya terbalik dan semua arah berguncang. Pada titik ini, warna langit dan bumi, ketiadaan rusak. Pada titik ini, langit bergetar, dan semua makhluk ketakutan. Buom! Ketika jari jatuh ke tubuh Su-Han, Su-Han menyemprotkan seteguk besar darah, dan sekitar 200 lapis perisai jam dewa air yang tersisa benar-benar hilang pada saat ini. Dan saat jam dewa air menghilang, pertahanan magis terakhir Su-Han, penjaga bumi berlapis 1000, juga segera runtuh. 500, 800, 1000. Ribuan penjaga bumi cukup untuk menahan ratusan atau bahkan ribuan serangan dari puncak alam Dewa Naga, tetapi di bawah jari ini, sesaat pun tidak dapat bertahan. Darah di mulut Su-Han terus menyembur keluar, wajahnya pucat dan menakutkan, dan dia akan mundur jika langkah kakinya dibombardir, tapi dia berdiri di sana dengan keras kepala, seolah pinggangnya akan patah. Tapi meski begitu, dia tetap tidak mundur. Adegan ini jatuh di mata semua orang dan mengejutkan semua hati mereka. Orang-orang dari 5 kekuatan utama dapat melihat dengan sangat jelas, mereka semua diam saat ini. Meskipun mereka masih belum menyerah untuk merebut harta karun Su-Han, meskipun mereka masih ingin membunuh Su-Han dan memusnahkan Sekte Phoenix, pada saat ini, mereka memandang Su-Han dan menunjukkan kekaguman. Su Baliu ini adalah laki-laki. Xing Yi mengucapkan kalimat seperti itu dalam diam.
Dia adalah pembunuh dari Menara Sembilan Surga, dengan kepribadian yang sombong dan mendominasi. Di antara level yang sama, sangat sedikit orang yang bisa dianggap olehnya, dan sangat sedikit orang yang bisa memujinya. Pada saat ini, wajahnya yang mengerikan menunjukkan kekaguman. Bahkan dia, apalagi orang lain. Ji Mingkong menatap Su-han, matanya berbinar, dan hatinya diam-diam berkata, jika aku jadi dia, jika aku juga bisa melawan langit, jika aku juga bisa memiliki tulang besi yang kuat dan mati tanpa jatuh, maka aku, kehidupan ini tidak ada penyesalan. Sayangnya, dia bukan Su-han, dia juga tidak bisa menjadi Su-han, apalagi ketekunan untuk mati tanpa jatuh. Baik Zhou Chen dan Chen Yue terkejut, tetapi mereka tidak berbicara, tetapi rasa dingin di tubuh mereka telah menghilang. Adapun Han Yiming terakhir, dia terdiam lama sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan bergumam, "Kakak Su, maafkan aku." 5 kekuatan utama tidak berhenti untuk tindakan apapun. Niat membunuh mereka masih ada. Kekaguman dan keserakahan bukanlah sebuah konsep. Di sisi Su-han, hancurnya 200 lapis perisai jam dewa air, dan runtuhnya 1000 penjaga bumi membuat jari itu menghilang, dan Su-han berdiri di ketinggian 700 meter. Sudut mulutnya berlumuran darah, matanya agak merah, dan rambutnya masih menari tertiup angin. Sosoknya berdiri. Masih ada 300 meter. Su-han menyeka sudut mulutnya, memperlihatkan senyum dingin, lalu membalik telapak tangannya, mengeluarkan sejumlah besar obat dan menelannya. Dia tidak ragu-ragu, saat pil ditelan, kekuatan obat memperbaiki lukanya, dan dia melangkahkan kakinya lagi. Cukup, melihat ini, Zhou Chen tidak bisa menahan teriakan, "Su Baliu, kau tidak memberikan harta kepada kami, tetapi kau harus memikirkannya, setidaknya jangan bawa harta itu hancur bersamamu, serahkan harta itu." Hahaha. Tawa Su-han menyebar, Zhou Chen, Ji Mingkong, Xing Yi, Chen Yue, dan Kau, Han Yiming. Dia menunjukkan nama-nama itu satu persatu, tanpa kehilangan siapapun. Setiap tetes nama akan mengejutkan Zhou Chen dan yang lainnya. Aku berkata sebelumnya bahwa sebaiknya kalian tidak datang kepadaku, tapi kalian tidak mendengarkan. Setelah aku melewati badai ini, aku akan memberitahumu bagaimana menulis 2 kata penyesalan. Ketika kata ini jatuh, wajah dari 5 kekuatan utama menjadi suram. Semua orang di Sekte Phoenix, hentikan mereka. Jika kalian ingin membunuh mereka, jangan sisakan. Hahaha. Sementara Su-han tertawa, dia mengambil 2 langkah lagi. Tiba di sini, pilar guntur dipenuhi dengan perlawanan yang menakjubkan, dan perlawanan ini jauh lebih kuat daripada 5 kekuatan utama. Su-han awalnya berencana untuk mengambil 3 langkah lagi dan langsung menuju pusaran 1000 meter, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Dalam 2 langkah ini, dia mengambil 200 meter, dan sosoknya dengan pakaian putih berdiri di ketinggian 900 meter, hanya 100 meter dari jarak terakhir. Saat berdiri di sini, semua sosok dalam radius 200.000 mil bisa terlihat lebih jelas. Namun, penampilan Su-han masih belum jelas, seolah tertutup awan. Bagi Su-han, ini juga bagus, bagaimanapun juga, angin akan menghancurkannya jika kayunya indah di dalam hutan. Tapi Liu Yun dan yang lainnya tertawa keras setelah menerima perintah Su-han. Sangguan Mingxin memandang Su-han dan berkata dengan keras, "Master Sekte, bagaimana dengan kami memperlakukan pavilion Huasen itu?" Setelah mendengar ini, Su-han menunduk dan menatap Han Yiming dan yang lainnya. Han Yiming secara alami mendengar kata-kata Sangguan Mingxin, dan pada saat ini juga mengangkat kepalanya, melihat ke arah Su-han. Keduanya saling memandang, mata Su-han berangsur-angsur menjadi dingin, dan pada akhirnya, rasa dingin yang lengkap terungkap. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani masuk ke tempat ini, bunuh tanpa ampun. Kata-kata dingin keluar dari mulut Su-han. Han Yiming tidak merasa marah setelah mendengar ini, tetapi tampak lega. Dia tertawa dan mengepalkan tinju ke arah Su-han, "Saudaraku Su,
jangan salahkan aku karena menyinggung, ini benar-benar harta dan tengkorak suci, yang sangat penting bagiku, Han Yiming, dan Paviliun Huasen. Aku bisa memberikannya kepadamu, tapi bukan begitu caranya. Saya pernah melepaskan Wen Ling. Dia adalah murid dalam Paviliun Huasen. Ini bukan kebaikan, tapi ini sedikit hubungan. Dan Anda hari ini telah memutuskan hubungan ini sepenuhnya. Mulai sekarang, Paviliun Huasen seperti 5 kekuatan ini, mereka tidak ada di mataku. Ucap Su Han. Ketika suara itu jatuh, Su Han tidak lagi memperhatikan Han Yiming, dan sementara pikirannya melintas, ratusan pakaian ungu emas membengkak karena angin saat ini. Su Han tahu bahwa jarak terakhir ini juga merupakan tempat paling berbahaya. Malapetaka yang akan datang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menggambarkannya dengan 2 kata teror. Itu adalah semacam kesempatan mematikan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan apa yang dia harapkan memang tidak buruk, awan hitam 200.000 li, setelah Su Han mengambil 2 langkah ini, menyebar dengan hebat dan langsung menyelimuti 500.000 li. Di mana awan gelap lewat, semua orang melihat ke atas, menatap pilar guntur, menatap sosok Su Han. Pusaran air itu berjatuhan, dan 1 jari terulur lagi, tapi kali ini, jari itu tidak lagi ilusi, tapi menjadi setengah padat. Setengah ilusi, setengah padat. Ketegasan adalah ujung jari ini. Su Han adalah yang paling dekat, dan dia bahkan bisa melihat paku di jari ini. Untuk sesaat, Su Han mengalami ilusi. Dia selalu berpikir bahwa Lei Jie adalah kondensasi langit dan bumi, tetapi pada saat ini, di bawah jari-jari setengah padat ini, Su Han dengan jelas melihat daging, darah, dan kuku. Ilusi ini, Su Han merasa, malapetaka ini bukanlah kondensasi langit dan bumi, tapi seseorang. Tapi Su Han tidak bisa mempercayainya, dan tidak bisa mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka bahwa malapetaka itu dipadatkan oleh manusia, karena bahkan ketika dia berdiri di puncak galaksi berbintang langit di kehidupan terakhirnya, dia masih melintasi malapetaka. Menurutnya, jika musibah ini benar-benar dipadatkan oleh manusia, itu pasti orang dengan basis kultivasi tertinggi dan identitas tertinggi di seluruh langit berbintang galaksi. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang ini, tapi dia masih melewati kesengsaraan, dan tidak bisa mengendalikan kesengsaraan guntur. Buong. Saat ini, ketika aku tidak terlalu banyak berpikir, jari itu menunjuk ke arah Su Han, saat terakhir masih di pusaran air, dan saat berikutnya sudah memenuhi semua pandangan Su Han. Wuung. Pada saat ini, ratusan pakaian ungu emas semuanya berdengung di tubuh Su Han, dan sinar cahaya berkedip, membungkus semuanya. Bisa dibilang ini adalah pertahanan terakhir Su Han, karena Secret Stone bukan lagi pertahanan, sedangkan tubuh, jika hancur, pertahanan apa itu? Dia bisa menyerang, dengan kayu Sen Yang dan busur ilahi Yang, dia bisa melumpuhkan jari ini, tetapi jika dia menyerang dan mematahkan jari ini, itu akan dianggap berhasil melewati kesengsaraan, dan guntur kesengsaraan akan segera menghilang, tidak mungkin bagi Su Han untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya harus bertahan, tiba-tiba bertahan. Lebih dari 100 keping perlengkapan pertahanan tingkat tinggi ungu emas seharusnya cukup untuk memblokir jari ini. Su Han menarik napas dalam-dalam, dan ketika jari itu menunjuk, tidak hanya tidak mundur, tetapi melangkah lebih jauh. Langkah ini bukan 100 meter, tetapi hanya 1 meter, karena dia tahu bahwa meskipun dia dapat memblokirnya, dia pasti akan mundur, dan jarak meter ini adalah jarak dia mundur. Buong. Jari itu jatuh pada Su Han, dan jeritan yang mengguncang bumi ditransmisikan pada saat ini. Hampir sesaat, sosok Su Han diremukkan oleh jari tersebut, sepertinya hanya jemarinya yang tersisa, dan Su Han sudah tidak ada lagi. Ini sudah berakhir. Saat melihat pemandangan ini, orang-orang dari 5 kekuatan besar semuanya berhenti, wajah mereka sangat jelek. Kekuatan jari ini benar-benar mengguncang bumi. Meskipun hanya terkondensasi dengan alam Subaliu,
itu jauh di luar jangkauan Su Baliu. Duar-duar, bangsat. Zhou Chen mengertakkan gigi dan meledakkan kekosongan di depannya, seperti melampiaskan. Bajingan ini, bahkan jika dia mati, tidak akan membiarkan kita mendapatkan harta itu. Jika dia memberikan harta ini kepada kita, mungkin kita akan tetap mengingatnya, Phoenix Sect dan kebaikan Su Baliu, tapi dia hanya akan membuatku semakin benci. Su Baliu, kamu adalah seekor anjing. Kamu tidak akan meninggalkan dirimu ketika kamu melakukan sesuatu. 3 harta karun menghilang begitu saja. Jangan mundur, bahkan jika Su Baliu benar-benar mati, orang-orang dari Sekte Phoenix semuanya harus mati di sini. Kemarahan di hati orang-orang dari 5 kekuatan besar telah dibuat ngeri. Mereka mengira Su Han sama sekali bukan tandingan serangan jari ini, karena bahkan mereka sedang menghitung dalam hati apakah mereka bisa lolos dari pemboman jari itu. Dan hasil akhirnya adalah tidak bisa bersembunyi. Bahkan mereka tidak bisa bersembunyi, apalagi Su Han. Dan begitu Su Han meninggal, cincin luar angkasa pasti akan hancur. Pada saat itu, tak satu pun dari ketiga harta itu akan didapat. Inilah alasan kemarahan mereka. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Su Han, mereka hanya peduli pada harta karun, hanya masa depan mereka sendiri. Dia belum mati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara, dan segera setelah itu, banyak mata mengembun. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.